ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak? Bagaimana ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video reaksi dari Kang Hasan terhadap klaim Kopas turun-temurun dari Zakir Naik oleh Dondi Tan. By the way, mungkin ada muslim yang mempertanyakan keilmuan Kang Hasan. Kang Hasan mengambil S2 dan S3 Fisika di Universitas Tohoku di Jepang. Jadi beliau tidak mungkin asal bicara seperti Dondi Tan, yang cuma kopas dari pernyataan orang sebelumnya. Laut itu nggak bersatu. Di dalam laut itu ada api. Air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin. Bintang itu ada yang mengetuk. Big Bang, teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Apakah karena yuk bisa yuk. Orang perlu menggunakan akalnya, kata dia. Kalau dari ocehannya kelihatan dua orang ini tidak ngerti sains, tidak ngerti apa itu Big Bang. Yang dia kumpul-kumpulkan di ocehin tadi itu tidak ada bahasan sainsnya. Bintang ada yang ngetok lah. Buku sains mana bicara bintang ngetok? Buku sains mana yang bicara soal bumi, gunung sebagai pasak? Nggak ada. Ini cuman ngopi-ngopi, niru-niru ucapannya Zakir Naik. Zakir Naik itu udah banyak di debunk, udah banyak diurai orang kebohongannya. And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Apakah Quran bicara soal Big Bang? Tidak. Al-Anbiya yang dibahas tadi itu Al-Anbiya 30 itu bicara soal bumi dan langit yang tadinya satu kemudian dipisahkan. Big Bang tidak bicara soal bumi dan langit. Big Bang itu bicara soal singularity, suatu titik yang sangat mampat, temperaturnya sangat tinggi, ya kemudian terjadi pendinginan, temperaturnya turun, ukurannya mulai membesar. Nggak ada cerita bumi di situ pada saat itu. Ya, materi saja pun belum ada. Partikel-partikel elementer itu terjadi setelah itu, ya, di masa-masa awal. Baru kemudian terjadilah proton, neutron, ya. Kemudian terbentuklah atom, inti atom, kemudian terbentuklah atom. Butuh 300.000 tahun. Baru kemudian dibahas pembentukan bintang dari pertemuan kekuatan gravitasi yang membentur-benturkan atom-atom baru itu. Nggak ada bicara bumi di situ. Langit pula, langit itu apa? Langit itu dalam sains nggak ada. Yang masih pakai bahasa langit itu pengamatan astronomi dari muka bumi. Kita bicara tata surya aja, langit tuh nggak ada. Coba dalam tata surya tuh, di mana posisi langit dalam tata surya? Nggak ada. Oh ya seenaknya gitu loh mengklaim nggak ada. Jadi kalau ditanya apa makna langit, ya salah satunya wa anzala minas sama'i ma'an, dari langit itu turun hujan. Ya paling-paling yang cocok di situ kalau mau pakai mau cocok-cocokkan ya. Dari langit itu kan turun air hujan. Artinya apa? Kita bicara langit atmosfer ya. Kalau atmosfer benar,
dari awalnya atmosfer itu dibentuk dari gas-gas yang tersusun di bumi. Kok bisa enteng bilang teori Big Bang anak kemarin sore? Ayolah, belajar dulu, jangan asal ngecap. Islam tidak menjadi lebih mulia dengan ocehan-ocehan, enggak karuan begitu. Tren pencocok-cocokan ya bunyi ayat Quran dengan teori-teori sains itu dimulai ya sekitar tahun 80-an, tahun 70 berapa gitu, tahun 76 itu ketika Maurice Bucaille itu menerbitkan buku dalam bahasa Prancis yang diterjemahkan bahasa Indonesia, judulnya Bible, Quran and Science Modern. Saya baca buku ini ketika saya masih kelas 2 atau kelas 3 di Madrasah Sanawiyah dulu. Diterjemahkan oleh Profesor H.M. Rashidi. Ya intinya Maurice Bucaille ini menyatakan dalam bukunya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu secara akurat membahas hal-hal yang sekarang ditemukan oleh sains modern. Jadi udah dari zaman dulu tuh sudah ada dalam Quran, baru ditemukan dalam sains modern. Nah, siapa ini Maurice Bucaille? Maurice Bucaille ini adalah dokter berkebangsaan Prancis. Dia dokter pribadinya keluarga Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Ada satu lagi namanya Keith Moore, ini juga profesor dari Amerika. Dia juga dokter, ahli embriologi. Mereka berdua inilah, si Keith Moore membahas dari sisi embriologi, kalau Maurice Bucaille ini membahas lebih banyak, spektrumnya, bahasanya luas ya. Nah, setelah saya dewasa, saya baru memahami lebih detail. Sebetulnya kedua buku itu ditulis dalam rangka satu proyek yang disponsori oleh kerajaan Saudi Arabia, ya, yaitu proyek untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat dalam Quran. Ternyata Maurice Bucaille dan Keith Moore adalah dokter pribadi keluarga kerajaan Arab Saudi. Mereka berdua ini sedang menjalankan proyek dari kerajaan Saudi Arabia. Kira-kira objektif tidak jika kalian disuruh buat suatu proyek oleh seseorang, dan orang itu yang membiayai proyek tersebut. Dan hasil dari proyek tersebut akan menghancurkan reputasi dari orang tersebut. Apalagi proyek mereka berdua ini berhubungan dengan kitab suci agama damai. Pertanyaannya adalah, emang mereka berani menyalahkan ayat Quran karena tidak sesuai sains? Kalian jawab sendiri saja ya. Kita lanjut. Yang menceritakan itu siapa? Ziauddin Sardar, seorang intelektual Muslim, orang Inggris keturunan Pakistan. Dia pernah jadi dosen peneliti di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia selama 5 tahun. Pernah juga jadi penasihat Dr. Anwar Ibrahim yang waktu itu masih jadi Menteri Pendidikan Malaysia. Sekarang Anwar Ibrahim ini adalah Perdana Menteri Malaysia. Nah, Ziauddin Sardar ini bercerita bahwa dia diajak ikut dalam proyek itu, dia nggak mau. Ziauddin Sardar ini seorang, jadi ada 3 orang yang diajak, 2 orang non Muslim, 1 orang Muslim. Yang Muslimnya nggak mau ikut. Sardar inilah yang secara konsisten terus-menerus mengkritik pandangan-pandangan dari baik Keith Moore ini maupun Bucaille. Maurice Bucaille ini salah satu artikelnya judulnya Weird Science. Anda bisa cari artikelnya. Dia menjelaskan bagaimana seluk-beluk
proses penafsiran yang menurut dia ngawur itu gitu ya. Ziauddin Sardar sangat keras mengkritik pola-pola penafsiran ini karena pertama kontennya tidak akurat, ini menurut Sardar. Yang kedua, ini yang paling problematik ya, Quran itu menurut Sardar kebenarannya harus abadi. Sains itu tidak abadi kebenarannya. Lah yang tidak abadi kok dipakai untuk menimbang yang abadi. Menurut saya, apa yang dikatakan Sardar ini benar juga. Karena jika satu saat nanti teori sains ini berubah, kira-kira apa yang terjadi dengan ayat Quran yang katanya sesuai sains? Otomatis Quran jadi salah, karena sainsnya sudah salah. Buktinya sekarang ada seorang ahli embriologi menentang pernyataan dari Kate Moore soal embriologi dalam Quran. Dua orang Muslim mencoba meyakinkan ahli embriologi tentang sains membenarkan Quran, khususnya soal embriologi. Berikut videonya. Like I say, when we look at the descriptions of embryology in the Quran, and we look at the descriptions of embryology in Aristotle, Sure. they're the same. In what way, sir? Would you like to give us? The discussion of the bones, etc., all these things, the fairly crude stages that are described in Aristotle. My contention is that the specific stages described in the Quran, how does that match with what Aristotle said? I mean, those stages are quite peculiar to the Quran. Quran is quite unique in describing those stages because the bones are formed first and then the muscles, and this is how would it? Right now, I'm laughing at this idea that this is a specific description of embryology. That's not Right now, I'm laughing at this idea that this is a specific description of embryology. That's why, for instance, when we look at Aristotle's words, when we look at the descriptions of the Quran, we see a correspondence. Well, you haven't shown us any correspondence. Yeah, that's the point. That's a statement. You haven't shown us. This is a statement. Aristotle is like the Quran. How? How? Aristotle also describes the emergence of bones and muscle in sequence. Right. Okay. And it's like the Quran. And it's like the Quran, which But does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? Does he say that? Are you sure? Anybody that works I'll let you think about it. Can you is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Quran says. Chapter We're done 23. because you just demonstrated the Quran is wrong. How? Wait a minute. Who are you? Because you just demonstrated the Quran is wrong. How? That's not what happens. In the Well, book. this is what the embryologists are telling us. This is No, exactly they're what the not. embryologists are telling us. No, they're not. Okay. Embryologists. Let me tell you what Keith Moore said. I mean, you can disagree with him. He doesn't like Keith Moore. I don't know why you don't. What he said on the page number 364A of his book, The Human Embryo, that in the 7th week the bones are formed, and immediately after that the flesh is formed, and the bones is are clothed with nonsense. flesh. But Keith Moore is wrong. He's an embryologist. This is his field. It's my field too. I know it's wrong. You're an embryologist. Yes. Oh, great! Wow, wow, that's news to me. Okay. So that's wrong because what happens first is you have differentiation of mesoderm. Right. That within the mesoderm you have segregation into things like embryonic mesenchyme, and then you have these cartilaginous centers which form bone. Right. And these are forming simultaneously with each other. Right. On the one hand, you are complaining that there's this detailed, wonderful science Sure. in the Quran Yes. that you can only have learned from, revelation. Sure. And I'm saying that no, that what you find in the Quran is extremely primitive science. It was nothing more than a common man could have learned from, general interactions with learned society at the time. Actually, what I've just discussed with Professor, right? Yes, Yeah, but Professor Myers. What I discussed with Professor Myers was like actually the Quran is quite opposite to that. It's not a text that says believe just because I say so. Okay, then it actually clarify. tells you to, for example, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. In Arabic it says, do you not use your mind, your intellect? Ini bukti pernyataan Sardan bahwa ilmu sains sewaktu-waktu bisa berubah. Kita lanjut. Seolah-olah kalau cocok dengan sains tuh Quran tuh benar.
Ya padahal nggak begitu gitu. Itu kritiknya Sardar. Di samping ya itu tadi banyak hal yang ngawur gitu. Ya, banyak hal yang ngawur. Jadi kalau dibilang ngawur itu, ya kalau saya bilang ngawur itu referensinya ada. Ini tulisan Sardar ini, Anda bisa cek. Yang lebih muda lagi yang mengkritiknya sekarang masih aktif sebagai ilmuwan, namanya Nidal Guessom. Ya, ini orang Aljazair yang sekolah di Prancis, sekarang jadi profesor astrofisika. Kalau nggak salah di Saudi. Ini salah satu bukunya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di buku ini, sebelum dia menjelaskan ini buku berisi hal-hal dasar lah dalam sains, ya. Nidal Guessom ini, ya, hal-hal dasar dalam sains. Tapi sebelum dia membahas hal-hal dasar dalam sains, dia mengkritik habis, ya, soal pencocokan tadi. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh gatoan gitu ya, dicocok-cocokin. Ya. Nah, setelah Bukail itu menulis buku, bersambutlah di Indonesia juga ada yang menulis. Zaman dulu, seingat saya nggak ingat detail isinya, Profesor Ahmad Baikuni itu ya juga menulis buku yang ya kurang lebih sama lah, cuman dia sudut pandangnya betul-betul seorang muslim karena dia seorang sarjana muslim. Nah, perlu diperhatikan, banyak beredar kabar bahwa Maurice Bucaille dan Keith Moore ini masuk Islam. Itu fakta yang keliru. Dua-duanya tidak muslim, tidak masuk Islam. Maurice Bucaille itu sampai mati adalah seorang Katolik gitu loh. Setelah itu Profesor Maurice Bucaille ke Arab Saudi 2 tahun, belajar Arab, belajar Islam, akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, pada masa-masa selanjutnya makin banyak buku yang makin ngelantur. Ada namanya Agus Mustafa. Agus Mustafa ini produktif banget nulis buku, banyak sekali bukunya. Dan itu dia tuh ngarang sendiri gitu. Ngarang sendiri itu dalam arti betul-betul gatoan yang nggak jelas, ya. Nggak jelas itu, dasar sainsnya nggak ada, dasar dari Quran juga nggak ada. Salah satunya tuh misalnya klaim soal Hajar Aswad yang superkonduktor gitu ya, yang katanya kalau orang berhenti tawaf itu bumi akan berada dalam keadaan bahaya dan sebagainya, itu ngaco banget gitu. Kita berhenti sebentar teman-teman, mari kita lihat korban dari buku Agus Mustafa yang katanya batu Hajar Aswad mengandung superkonduktor. Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph. Dia angkasawan Amerika yang mengadakan observasi, pengamatan, penelitian tentang batu hitam yang dibawa oleh Ibrahim dari Masjidil Aqsa pindah ke Mekah. Batu hitam itu adalah Hajar Aswad yang ada di dalam Ka'bah, yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Lawrence Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdullah untuk masuk dalam area Masjidil Haram, because you're kafirun. Karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjidil Haram. Tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram, because you're kafirun. Tidak boleh masuk kamu. Ingat ya, sang peneliti tidak diizinkan masuk untuk meneliti. Tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika. Tunggu sebentar. Bukannya tadi si peneliti dilarang masuk karena dia kafir. Lalu kenapa peneliti mengumumkan hasil penelitiannya, sementara dia tidak meneliti objek yang akan diteliti? Koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf
dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Ya, jadi itu hoax ya. Mekah itu bukan pusat bumi. Tidak ada keterangan sains yang mengatakan hal itu. Kemudian dikatakan lagi Hajar Aswad itu superkonduktor yang terkait dengan magnet bumi segala macam, itu hoax, nggak ada. Itu adalah batu, ya, batu Hajar Aswad gitu. Tidak ada dalam keterangan agama Islam pun nggak ada yang bicara keistimewaan begini dan begitu secara gaib, itu nggak ada. Itu kan batu, ya sudah batu, nggak ada urusannya dengan superkonduktor. Dan seandainya pun ada superkonduktor diletakkan di pojok Ka'bah, itu nggak ada urusannya dengan apa-apapun. Superkonduktor itu nggak ada urusannya dengan itu. Superkonduktor itu adalah satu bahan yang kalau dialiri listrik, dia tidak ada resistansi, gitu. Tidak ada hambatan di dalam, sudah nggak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Superkonduktor itu bisa dipakai misalnya untuk menghasilkan medan magnet besar, ya, medan magnet kuat. Nggak ada hubungannya dengan aktivitas tawaf. Dan orang mengklaim aktivitas tawaf itu menyelamatkan bumi. Katanya kalau tidak ada tawaf bumi ini hancur. Itu ngaco. Selama berabad-abad, ya, sebelum agama Islam itu ada, ya nggak tahu sudah berapa abad Ka'bah itu ada. Ya orang tahu nggak selalu tawaf di situ. Setelah Islam ada pun nggak selalu ada orang tawaf di situ. Lebih sering kosongnya. Pemandangan terus menerus orang tawaf itu kan pemandangan modern. Setelah ada pesawat orang bisa bepergian sana sini. Zaman dulu nggak setiap saat ada orang umroh. Ya, itu ngaco. Dan pada saat pandemi kemarin kita lihat Ka'bah itu kosong, nggak ada orang tawaf di situ. Bahkan dulu Ka'bah itu pernah terendam banjir segala, nggak ada orang tawaf di situ dan dunia baik-baik saja. Jadi ini hoax semua. Ya. Nah, yang lain juga yang promotor gagasan ini, kita kembali lagi ke luar negeri, Harun Yahya. Tahun 2000-an itu Harun Yahya itu sangat ngetop, sampai itu yang dikritik oleh Guesom maupun oleh Sardar. Sampai orang-orang yang saintis murni pun, yang benar-benar saintis, itu terpesona sama Harun Yahya. Nah, Harun Yahya ini ternyata bukan sosok pribadi, itu nama pena. Ya, nama tokohnya adalah Adnan Oktar, yang sekarang sudah masuk penjara di Turki sana karena melakukan berbagai penipuan, termasuk kalau nggak salah itu ada kejahatan seksual. Jadi kritik terhadap tafsir model begini itu justru datang dari kalangan intelektual Islam sendiri. Selain Guesom sama Sardar tadi, masih banyak lagi kritikusnya. Nah, problemnya adalah, ya kan lucu lah, ya, untuk nafsirkan Quran itu ilmunya harus banyak, harus ngerti bahasa Arab, ngerti ulumul hadis, ngerti nahwu sharaf dan sebagainya, harus membaca juga tafsir-tafsir yang lain. Lah ini orang kafir, non-muslim, menulis buku yang menafsirkan ayat, memberi tafsir-tafsir baru. Gimana ceritanya? Kaidah tafsir itu ditabrak di situ, ditabrak, tapi dianggap sebagai kebenaran gitu. Nah, yang agak moderat kritiknya itu Pak Quraisy Shihab. Quraisy Shihab bilang, ya ini Quran, ini sains. Jangan gunakan sains untuk menyalahkan Quran. Jangan pula
Quran dipakai untuk menyalahkan sains. Dua-duanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Kalau ada perbedaan ya lihat ya, ini Quran, biar aja ini sains, biar saja jalan sendiri-sendiri. Itu pendapatnya Pak Quraisy Shihab gitu. Oke teman-teman, demikian reaksi kita terhadap penjelasan Kang Hasan soal pernyataan Don Ditan tentang Quran membuktikan sains. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Repeat it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. The scientific argument, the scientific miracles in the Quran is debunked. It is debunked. And yes, it is debunked, and we don't need it. It's all gone in the bin, not even the recycle bin. You can't even recycle it. It's gone to the waste, like poo. It's gone. And we are proud of that. And I'll repeat it again. Yes, we are proud of that. Yes. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.